seperti Cina, dia bilang bahwa kami adalah dragon. Nah, maka Israel bilang kami adalah Lion of Judah. Itu loh. Hmm. Inilah kebangkitan Israel. Jadi memang ini saat ini udah end dari Israel, udah paling hebat kedikjayaan Israel. Nah, ini udah nggak ada lawan. Siapapun nggak akan bisa lawan Israel dalam 10-15 tahun ini. Percuma mau ngelawan Israel. Karena memang ini sudah masanya, dan itulah yang ditakutkan Eropa sebetulnya. Ini ya, saya kasih tahu rahasianya ya. Oh, gitu. Mengapa banyak orang Eropa tidak suka kalau Israel itu mendominasi? Kalau dipaksa Tapi Pak mesti SK, dia gitu ya. tapi kalau udah pertahanan udara udah bobol kayak gini, lu mau ngomong Hmm. apa? Ya Ya udah kan? bisa, ya sudah selesai. Itu makanya ini baru Selesai. pembukaan, star bom udah mati, udah tamat Pak. Nah masa 200 pesawat tempur masuk nggak ada yang tahu? 200 pesawat Mas, betul. Pak, makanya saya bilang Pak, ini saking gobloknya ini Pak. Dan hebatnya Ya. itu ya, dia tahu persis di mana posisi si jenderal-jenderal dan para Iya, Iya. ahli-ahli nukliknya. RCC, ya. makanya. Masuk Ngumpet-ngumpet ini dong ya, dah bunker gitu ya. kan. Di jalan juga dia, pokoknya nggak bisa tidur kayaknya tuh. Takut sebentar-sebentar takut sih jaga. Ya kan banyak kan Termasuk si banyak kan Khamenei pemimpin itu, kan. ya, pemimpin banyak kan lagi naik mobil di tengah freeway bisa dihantam juga. Mereka tahu Iya. kamu di mana anytime GPS-nya hebat tuh si Kayaknya bos. Khamenei ini jantungan bisa-bisa nih mati bukan karena diserang. Mati ketakutan. Iya, Shalom Abu Otman ya. Lanjut. Yang udah jadi co-host kapan aja masuk, langsung sikat aja ya. Ini Pak SK, Pak Andi, Ompung, langsung aja biar diskusinya hidup ya. Jangan oke, Pak SK juga bisa masuk ya. Silakan. Menurut Pak Paul itu konteks pengertian Rise and Lion Operation itu what's the mean itu? Itu kan Filosofinya dari mana itu? itu kan ngambilnya dari bilangan 23 ayat 24 nubuatnya pilihan. Jadi suatu hari nanti Israel ini akan bangkit dari orang-orang yang mencoba membunuhnya, ya kan, yang melawannya, yang menindasnya. Jadi ada orang yang membunuhnya. Itu kan tadi kan diawali dengan Alkitab ajari kita kalau ada orang mau bunuh kita, kita harus ambil alih, kita harus duluin dulu, harus mendahuluinya. Itu loh. Terus dia bilang the rising of the lion, ya singa betina, singa jantan, ya dia bangkit berdiri, dia bunuh. Dia tidak akan berhenti sampai membunuh musuh-musuhnya itu loh. Wah itu memang militer kan. Waktu itu kan mereka juga lagi dalam kondisi siap tempur kan, masuk ke tanah Kanaan kan, di padang gurun. Jadi itu memang operasi militer itu, operasi nelayan itu di zaman perjanjian lama pun itu adalah operasi militer. Nah itu memang apa namanya, sekarang Israel ini kan dia menjadi lionnya kan, sang singa Yehuda itu kan, dia sama seperti Cina, dia bilang bahwa kami adalah dragon. Nah maka Israel bilang kami adalah Lion of Judah. Itu loh. Inilah kebangkitan Israel. Jadi memang ini saat ini udah end dari Israel, udah paling hebat kedikjayaan Israel. Nah ini udah nggak ada lawan. Siapapun nggak akan bisa lawan Israel dalam 10-15 tahun ini. Percuma mau ngelawan Israel. Karena memang ini sudah masanya, dan itulah yang ditakutkan Eropa sebetulnya. Ini ya, saya kasih tahu rahasianya ya. Mengapa banyak orang Eropa tidak suka kalau Israel itu mendominasi, kalau kami nggak punya musuh? Karena begitu Israel ini mendominasi, ingat orang-orang Yahudi itu dulu ditindas sama Eropa, dan Eropa itu takut. Pogrom, inkuisisi, Holocaust itu semua kejadiannya di Eropa. Bayangin kalau tiba-tiba bangsa ini jadi hebat, apa yang dibayangkan? Apakah sanggup memikirkannya, ini orang yang dulu ditindas, dibunuh, diburu per 2000 tahun loh.
Hampir 2000 tahun pogrom, inkuisisi, holocaust itu terjadi di Eropa. Lalu tiba-tiba bangsa jadi hebat. Nah, itu yang ditakutkan oleh Eropa. Ya. Ya tanpa sadar. Itu tanpa sadar, entah disadari atau tidak, itulah namanya dendam antropologi dan sosiologi kan. Nah, kita tidak mengerti sama mengapa orang Eropa tidak pernah mau menerima ajaran gereja karismatik. Karena gereja karismatik adalah ajaran dari kulit hitam. Dan kulit hitam ini dulu budaknya mereka. Jadi gerakan karismatik tidak akan pernah bisa sukses di Eropa. Ya kan? Itu faktanya. Makanya dia bilang apa? That is not our culture. Kenapa kamu nggak bisa jadi dengan gereja karismatik atau Pentakosta? That is not our culture. Itu masalahnya. Tetapi gerakan evangelikal laku di Eropa ya, gerakan evangelikal. Ya, gerakan evangelikal, gerakan apa namanya reform laku. Karena itu asli dilahirkan oleh orang kulit putih. Gerakan evangelikal dan reform ini beda dengan gerakan karismatik yang dilahirkan oleh orang kulit hitam. Sama ya dengan kejadiannya ini. Mengapa mesianik di Eropa nggak laku? Di Amerika. Paus suaranya berubah-berubah, kecil. Kecil ya. Kadang kecil, kadang besar. Iya, internet saya lagi gangguan internet. Karena menjauh dari mic kayaknya agak. Nah, sekarang besar, tadi kecil. Besar lagi ya. Harusnya enggak. Ini karena internetnya memang juga tadi saya TikTok kan berapa hari. Tapi mungkin menjauh dari mic coba. Sekarang udah bagus ya. Ya, bagus sekarang. Sekarang bagus ya. Ya, mengapa gerakan karismatik nggak laku? Karena dilahirkan oleh kulit hitam. Mengapa mesianik nggak laku? Karena lakunya di Amerika, di Eropa nggak mau, mereka nggak terlalu antusias dengan gerakan mesianik. Tapi reform evangelical kenceng sekali, gerakan evangelical reform di Eropa ini. Nah, harus lahir dari orang Eropa sendiri. Itu kultur, namanya dendam, antropologi dan sosial dan sosiologi, antropologi dan sosiologi historis, ya. Seperti kemarin Pak Teddy bahas tentang Amerika, bagus tuh, saya setuju, itu masuk dalam teorinya saya juga. Mengapa orang-orang ini berani kurang ajar di LA? Karena LA itu dulu tanahnya mereka. Makanya mereka berani kurang ajar, gitu loh. Sama ya, secara sosiologi dan antropologis ya ini terjadi. Makanya Eropa nggak akan suka kalau orang-orang Israel ini dominan. Itu sekarang menjadi dilema. Sedangkan Geert Wilders sendiri kan istrinya orang Yahudi. Kacau sekali ini. Makanya ini kan mappingnya Eropa ini agak kacau. Nah, sedangkan Macron sama si UK kan nggak mau, ya kan? Karena asal usulnya segala macam jenis pogrom itu inkuisisi semua kan dari Prancis dulu kan yang bikin inkuisisi kan, kurang ajar kan sama orang Yahudi kan, tangkepin semua, dimiskinkan, diambil sama raja hartanya orang-orang Yahudi ini, ya kan. Makanya Prancis nggak suka sama orang Yahudi ya, walaupun mereka di zaman Holocaust orang-orang Prancis ini yang banyak menyembunyikan orang Yahudi ya, tetapi begitu orang Yahudi ini menjadi kuat, yaitu tadi ada ya dalam tanda kutip dendam sosiologi dan antropologi, mereka takut dengan itu. Termasuk Jerman sendiri. Mengapa Jerman mati-matian bela orang Yahudi? Karena mereka punya rasa bersalah, guilty ya kan, punya rasa guilty dengan beban sosiologi dan antropologi di zaman itu. Ya kan, itu kan paling mengerikan, 6 juta orang kan. Mau katanya cuman 1 juta, mau benar-benar 6 juta, nyatanya kan ada. Dan itu jumlahnya besar. Kalau 500.000 saja sudah mengerikan, apalagi kalau udah bilang punya juta, ya kan. Nah, itu yang terjadi. Kakeknya pelakunya ya. Dan kakek mereka sendiri adalah pelakunya. Iya. Ya, maksudnya bukan yang sekarang yang melakukan, tapi mereka punya rasa ini ya Pak ya, iya, bersalah. Iya, itu selalu ada di dalam gereja. Beda dengan Islam, nggak merasa bersalah. Dari zaman Muhammad sampai hari ini tidak ada orang Islam minta maaf atas penjajahan yang mereka melakukan. Kan bangsat ini memang agamanya kurang ajar ini. Pak Paul luar biasa ya. Pencerahan hari ini tentang Rise and Lion Operation. Apa itu memang benar-benar Pak. Kalau kita itu ya, nikmati sekali itu konteks pengertian filosofinya ini ya. Tinggi sekali maknanya ya. Ya, terima kasih Pak. Tuh
konteks Rising Lion Operation. Thank Tapi you. Pak Teddy, si Donald Trump belum ada komen ya, kayaknya ya, cuci tangan ya. Kan harusnya Sudah Pak, sudah tadi sudah saya setelkan kan Donald Trump bilang apa gua bilang kan dari kemarin sudah saya kasih kesempatan, sudah saya peringatin. Sekali mereka jalan mereka tidak akan berhenti. Itu si Donald Trump udah bilang. Tadi udah ngomong hari ini, udah statement. Udah ya. Apa gua bilang? Dia Tanggung bilang. apa syukurin gitu ya. Ya, Tadi Kemarin saya sudah peringatkan dan sudah memberi kesempatan, tetapi kamu tidak mau mengambil kesempatan. Take this Ini opportunity. juga serangan ini juga sebagai peringatan untuk lu kembali kalau mau nih negosiasi, ya. Ya, Tempat pengayaan nuklirmu itu mesti berani diinspeksi. Jangan sampai lagi 408 kilogram itu kamu upgrade itu udah sekarang 60% jadi 90%. Lu boleh di bawah 5% aja itu sebagai untuk kebutuhan sipil ya, tenaga listrik. Boleh, jangan lu pakai untuk persenjataan. Kalau persenjataan ini di bawah Khamenei ini labil ya. Ini emang gembongnya teroris di mana-mana mengancam eksistensi negara-negara yang sebenarnya sudah damai begitu ya, karena dia mau merebutkan pengaruhnya, dia mau punya fantasi liarnya seperti si Mamat ya untuk menjadi pemimpin Islam dengan pengaruh Syiahnya begitu, supaya dia bisa menjadi leader buat semuanya, karena dia tahulah dari belajar dari teladannya si Mamat, wah begitu gampang ya, yang buta huruf aja bisa jadi pemimpin, apalagi gua nih dijadiin ulama. Ya didengerin lah, dengan ya itu banyak intimidasi, pengancaman, kritik bisa dibunuh, bisa dipenjarain, ya gue bisa mimpin katanya, ya kan? Nah, Ini itulah. berarti ya Pak SK, dia pengen Hah? meninggalkan nama ya, nama yang harum ya, Khamenei ya, sebelum dia mangkat gitu ya. Bukan ya yang bukan harum. juga, memang ada kebencian kepada Israel ini. Ada juga ya. Iya. Memang kebencian yang amat sangat. Iya, Intinya tapi kan hapus begini, Israel dan Amerika kan tadi kan pidatonya si Hussein sama si siapa itu sama Khamenei kan. Ini Amerika iya. Tapi setan-setan sekarang ini. jadi ketar-ketir nih Pak Paul. Kenapa? Karena sekarang negara mana yang mau support si Iran? Nggak ada lagi. Selama ini yang bela dia mati-matian, ya proksi-proksi dia, Hamas, Hizbullah, Houthi, begitu. Proksi-proksi ini bukan saja di daerah itu, ya, juga dulu ada state berupa negara. Kalau tadi kan hanya organisasi ya, teroris. Tetapi state dulu Bashir al-Assad. Tetapi kan sudah tumbang sekarang ya, jadi wilayahnya udah nggak diizinkan lagi dipakai untuk menseludupkan senjata-senjatanya ke Libanon ya. Ada Pak SK. Ikutin dia gitu, nggak ada yang mau support dia ya. Jadi nggak ada Cina negara. sama Rusia masih. China sama Rusia Nggak, perlu China oil. dan Rusia pun dia akan support kalau lu beli senjata, ada duit boleh gue kasih lu senjata, dan senjatanya juga nggak dikasih yang terlalu canggih-canggih sekali, dia takut juga lah sama negara-negara muslim ini, suatu saat lu bisa jadi kawan lagi butuh, tapi begitu lu udah menang angin bisa jadi Ngatek. lawan. Iya, bisa nyakar. Dalam selimut lo. boleh juga analisa. Jadi nggak bakal dikasih persenjataan yang canggih yang Mutakhir. dipunya. Katakan misalnya ada ya paling yang tingkatnya 50% lah ya, 50%-nya ya buat jaga-jaga begitu. Apalagi dia tahu lah ya negara-negara muslim ini ya, susah lah dijadiin temen ya. Sebentar-sebentar orang, sebentar-sebentar bisa intimidasi, ya, apalagi ajarannya udah terkenal nggak boleh berteman sama kafir. Berteman sama kafir kalau lagi lu lemah, ya kan? Lagi lemah, lagi nggak mampu, apa aja gue boleh pakai, makan babi pun juga gue bolehin aja, ya kan? Kalau lagi kuat mana bisa diintimidasi, habis lu dijajah, lu dipaksa, Tapi, mesti Pak ikut SK. dia, gitu, ya. tapi kalau udah pertahanan udara udah bobol kayak gini, lu mau ngomong apa? Ya udah kan? bisnis sudah selesai itu, makanya ini baru pembukaan, bom udah mati, udah tamat Pak.
Lah masa 200 pesawat tempur masuk nggak ada yang tahu? 200 pesawat Mas, betul. Makanya saya bilang Pak, ini saking gobloknya nih Pak. Dan hebatnya Ya. tuh ya, dia tahu persis di mana posisi si jenderal-jenderal dan para Iya. ahli-ahli nuklirnya. Persisi, ya persisi. Posisi benar. Ya, jadi Iya. nggak dihajar amburadul seperti dia nyerang 300 itu nggak jelas itu mau kemana. Pokoknya masuk aja supaya ke wilayah Israel. Nggak taunya gampang juga diintercept. Nah, kalau ini enggak. Presisi dia tahu persis di mana, tahu beritanya mati Iya. itu. Makanya Pak si SK. Netanyahu kan bilang, saya saya cinta orang penduduk Iran, yang saya benci itu pemimpin-pemimpin kamu. Jadi yang dihantam ya pemimpinnya itu apartemen nomor berapa, tingkat berapa bisa tahu, gila nggak tuh si Mossad? Ya kan? Ya down lah Pak, sekarang pemimpin-pemimpinnya juga down lah, takut lah dia tinggal di rumah. Makanya. Masuk Ngumpet-ngumpet ini dong ya, dah, bunker gitu ya. kan. Di jalan juga dia, pokoknya nggak bisa tidur kayaknya tuh. Takut sebentar-sebentar jaga. Ya kan banyak kan Khamenei itu, pemimpin. kan. Ya, pemimpin banyak kan lagi naik mobil di tengah freeway bisa dihantam juga. Mereka tahu Iya. kamu di mana anytime, GPS-nya hebat tuh si Kayaknya Mossad. Khamenei ini jantungan bisa-bisa nih mati bukan karena diserang. Mati ketakutan. Mati ketakutan. Iya, Mati ketakutan. iya. Jadi sekarang dia udah mikir juga siapa negara mana yang gue bisa andalin. Nggak ada negara-negara oki, ya cuman ngomong aja, paling bisa cuman diplomasinya mengutuk, mengutuk begitu kan. Tetapi apakah lu ngirim senjata, apakah lu ngirim uang, apakah lu ngirim militer seperti dulu mendukung Palestina itu perang 48 67 73, udah nggak ada. Ya. Konoha mah bisanya Saudi cuma udah nutupin, stop. bisanya Jordan cuma udah nutupin stop. gereja, Pak SK, nutupin gereja, nutupin persekutuan doa gitu aja lah Konoha. Iya, jadi nggak ada lagi begitu loh ya. Jadi emang kacau ini. Emang semenjak si Khamenei ini biang setannya ya. Kalau udah jadi ulama besar, dia ngikutin modelnya si Mamat mau jadi khilafah, ya hancur itu. Ya, paham ideologinya itu dipaksa untuk merebut pengaruh, ya, jadi orang number one supaya dia bisa jadi pengaruh paling besar di Timur Tengah. Negara-negara Timur Tengah kalau muslimnya bisa dikuasai dia, model Palestina, Hamas, Libanon nanti dengan Hizbullahnya, Yaman dengan Hutinya, Suria juga bisa ikut jadi proksinya dia, Arab Saudi juga dia incar, Yordan juga dia incar, Kuwait juga dia incar, Uni Emirat Arab juga dia incar, Oman juga dia incar, begitu ya. Ya semua nanti, Qatar pun juga mesti dia incar. Pokoknya semua Timur Tengah. Habis dari Timur Tengah ya gimana dia bisa masuk ke Eropa? Ya itulah mimpinya dia, seperti zamannya dulu lagi, begitu ya, kekhilafaannya. Nanti barulah menguasai dunia. Kan modelnya begitu. Tetapi gara-gara ya ini orang bodoh ini diikutin ya karena gampang diprovokasi dengan agama ya, ternyata ya nggak bisa menang juga ya. Mau lu teriak Allahu Akbar, mau tiap Jumat sembayangin, ternyata kalah sama Jehovah yang disembah oleh Israel ya. Setiap tangan selalu menang begitu loh, jauh lah ya. Pak SK, Pak SK, Pak SK, ini kan ini dia memanfaatkan ini Israel IDF ini memanfaatkan keresahan daripada kawasan. Keresahan kawasan itu dimanfaatkan oleh intelijen IDF ini masuk kepada sayap-sayap intelijennya di kawasan. Ya. Makanya IDF nggak bekerja, yang bekerja apa? Sayap intelijen mereka di negara itu betul. Di sekitar itu. Makanya kolom manapun dia tahu. Ini yang paling istimewa sore tadi dapat info bahwa dia larinya ke Afghanistan. Dalam hal ini IDF tidak mau kejar ke sana, nanti akan meluas kebencian kepada Israel. Makanya mereka membangun lagi intelijen kawasan untuk menginfokan ini melalui Yordania. Karena Yordania dan Irak adalah dua negara yang memberikan fasilitas udara mereka untuk menyerbu yang kemarin. Ini jangan dilupakan loh. Karena atas tekanan kawasan.
Kenapa ditekan? Karena pengayaan uranium sudah terbukti. Sementara untuk hulu ledak dalam tanda kutip ya masih dalam proses assembly. Jadi assembly ini mau dibuat di sekitar sungai yang sedang mengering sekarang, kalau nggak salah ya. Dan itu diinfokan pula oleh Yordania, ini bahaya. Kita mati sekarang rata-rata sudah setahun surut dan sekarang malah efek ini sudah mulai mengering juga. Wah, ini dia kembalikan ke kitab-kitabnya orang Yahudi. Jadi ini dihembuskan oleh Yordania kepada kawasan. Akhirnya kawasan mau membela dalam tanda kutip intelijen EDF ini diberi supply lah, titik dan segala macam sehingga sukses lah yang kemarin. Ruang udara itu terbuka. Yang buka ini cuma dua, Irak sama Yordania. Tapi informan ini ada di kawasan. Jadi pengayaan uranium ini, tapi belum reaktor itu masih assemblies. Ya, hulu ledak itu masih assemblies, makanya sukses. Cuma begitu dia diinfokan sekarang ini lari ke Afghanistan, Israel tidak berani menambah negara yang akan menggoreng semua cerita seperti di Konoha. Info di Konoha satu pun tidak ada yang benar. Itu gorengan-gorengan berdasarkan zat Arab, berdasarkan bahasa Arab. Bukan dia anggapnya abjad agama, padahal abjad dan aksara itu adalah bahasa. Abjad Arab bukan agama, tapi di Konoha asal abjad Arab, asal bahasa Arab dianggap agama. Ini yang membuat yang Profesor Dr. Bocor di bangsa ini makin kacau analisanya. Itu dulu dari saya. Thank you, Pak SK. Ya, karena memang intinya dari analisa itu mereka sudah lihat hasil, lalu mereka memaksakan analisa itu dipaksa ke hasil yang mereka mau, Pak. Intinya analisanya pokoknya didasari, pokoknya benci sama Israel menurut Al-Quran akan dilumatkan. Jadi udah dipaksakan semua, ini sudah dinubuatkan oleh Muhammad dan segala macam. Makanya nubuatannya Nabi 26 selalu lebih tepat, karena objektif. Kita sudah melihat, ini masanya. Jadi sampai kapanpun, pokoknya di dalam 10 maksimum 20 tahun, kalian tidak akan pernah bisa mengalahkan Israel. Ya, tidak akan bisa. Karena apa? Karena ini memang saatnya restorasi bagi Israel. Dari mulai tahun 45 itu, dari tahun 48, ya kan? Sampai paling lambat, mungkin 20 tahun lagi, mungkin. Tidak akan pernah bisa kalahkan. Jadi percuma. Apapun yang Israel mau, itu pasti dia akan dapat. Itu sudah saya tulis dalam buku saya. Ya, udah saya tulis dalam buku saya kita terakhir ya. Jadi, wah ini analisa ini dalam saya udah dari 2015 ya, zamannya operasional protective edge operation itu saya udah nulis Mazmur 91. Jadi Iron Dome itu kan dasarnya filosofinya dari Mazmur 91 ya, protective edge itu kan. Dari Mazmur 91. Nah, kalau yang ini ya nanti ya hari Minggu saya bahas ya semua operationnya Israel di dalam Alkitab, nubuatan dalam Alkitab itu saya bahas. Jadi mereka itu waktu jalan, mereka itu memang menggunakan itu dasarnya dari Alkitab, terus mereka jalankan seakan-akan itu penggenapannya. Mereka memang ngepasin begitu ya, gila ya. Makanya legitimasinya banget. Mantap ya. Nah, nanti hari Minggu saya bahas di Koinonia ya, semua operation itu termasuk yang hari ini The Rising Lion itu ya. The Rising Lion itu kan ngambil dari bilangan 23-24. Ya kan. Nah, masalahnya sekarang ya Indonesia ini siap nggak menerima kenyataan, harus belajar realita, harus belajar. Kalau nggak bisa. Kalau kita belajar gini loh, seorang pengusaha nggak akan bisa kalau udah bangkrut, nggak akan bisa bangkit kalau dia tidak mengakui kesalahannya dia apa kemarin di mana. Kalau selalu blame orang lain. Kalau Prabowo kemarin dia statement ini gara-gara Belanda mencuri sekian kuadrat-triliun dari Indonesia. Aduh ini Prabowo ini. Aduh. Hari ini semoga dengan si Prabowo ya. Jangan pernah menyalahkan orang lain untuk sesuatu yang memang kalian bodoh. Ya. Coba Pak, seandainya Belanda begini Pak. Ini sudah bangun. Berapa banyak uang kami habis dari Sabang sampai Malaysia. Coba. Sanggup nggak jawab presiden kita? Aduh, semua
Semua Jadi sudah Pak Putih, menolak. Pak Putih, saya kalau saya pernah bilang, kalau saya tarik benang merah di seluruh dunia ini, negara-negara yang yang beragama Islam mayoritas, tapi tidak berbahasa Islam, bahasa Arab, pasti ngaco. Iran Ngaco. itu kan bahasanya bahasa Persia. Persia. Dipaksa untuk Benar. baca buku yang berbahasa Arab. Jadi pengertiannya ngaco. Di Indonesia juga contoh soal di Sudan, di Afrika itu semua negara-negara. Iya. Di Cina pun, nah di Cina juga dipaksa pakai bahasa Arab. Tapi Cina kan pinter, itu Al-Qurannya dipotong. Yang 800 ayat itu yang si Saifuddin Ibrahim bilang itu di Cina kagak ada, dipotong. Nah, di Ya itu Konoha maksudnya Pak Andi ya? Hah? Ya Kenapa? gitu, nggak boleh sama gitu sama yang. Jadi kalau you lihat Al-Qurannya Cina sama Al-Qurannya Arab itu beda banget, tipis banget yang di Iya. Cina. Ya kan? Nah, jadi konklusi saya jadi negara-negara yang tidak berbahasa Arab itu pakailah Al-Quran yang bahasanya kamu, jangan dipaksain pakai disuruh ngaji pintar pakai toa tapi artinya apa nggak tahu, itu repot. Nah, balik lagi ke Iran. Iran ini bahasanya Persia, bukan bahasa Arab. Iya. Nah, Tapi dia dipaksa berbahasa Arab, bingung. Makanya itu lihat ya, aja semua Pak Andi, bilang Pak Andi, mereka dunia di ini. kawasan ini, mereka di kawasan lagi pusing, kaget. Kenapa? Yordania berani ekspos. Yordania ekspos apa? Kami dijajah oleh Turki Ottoman selama 400 tahun. Ah, coba. Kawasan Nah, yang bingung. Pak Putih, Jordan kalau bisa Yordania mengatakan itu. Enggak, Yordania itu Pak Putih, kalau menurut saya itu common sense. Kalau umpama si Common sense. Iran ngantem si Tel Aviv itu kan lewat udaranya Yordan, Pak Putih. Dia nggak mau. Jadi dia nggak mau dia mesti bela Israel, bantuin Iron Dome-nya. Itu aja. Egypt, negara Mesir. Kenapa dia mau bantu Israel? Ya Kalau Irak karena luka lama. Irak karena luka lama. Luka lama ada kesempatan. Gue nggak perlu perang. Gue kasih jatim. Iya, umpama sekarang Iran ngantem nuklir ke Israel. Nah itu radioaktif pencemaran udara kan Yordan kan kena otomatis. Jadi Yordan nggak mau, ya kan? Itu aja sih logiknya. Bukannya karena ini Pak Andi, karena masalahnya Iran ini sejak dipegang si Khamenei itu berambisi banget dia mengekspor revolusinya ke negara-negara lain, terutama di Timur Tengah. Revolusinya itu berbeda dengan kelompok selama ini yang di Arab Saudi, Yordan, begitu ya, negara-negara Islam yang lebih maju. Islamnya ini dengan Islamisme Syiah, begitu, menginspirasi banyak orang di negara-negara lain di dunia Muslim ya untuk ada jadi komando jihad ya, model si Hamas, model di Houthi, model di Hizbullah begitu. Iya, iya. Pakai komando jihad begitu. Nah, ini menginspirasi itu yang bikin itu tuh kebanyakan agen-agen Iran yang menyelinap masuk ke negeri-negeri negara-negara Islam lainnya begitu, membangun sel-sel revolusi untuk menjadi kepanjangan tangannya si Iran. Nah, jadi barulah orang akhirnya belakangan baru tahu, wah ini ternyata dibangun oleh garda revolusinya Iran ya, kekuatan kekuatan Qudsnya Iran, tentara Iran, dan hasilnya ya itulah ya model Hizbullah itu anak didiknya si garda revolusinya Iran itu yang benar-benar betul Pak SK, betul. Al-Quds ya Pak ya. Iya. Nah, itu jadi spesial tuh dia. Ya.